Trump klaim serang fasilitas narkoba Venezuela. CIA disebut terlibat operasi drone. Ekspor gas Rusia ke Cina diproyeksi naik 25% pada 2025. Menteri IMIPA sebut Riza Khalid diduga masih berada di Malaysia. Hai, sahabat Politikal. Minggu ini ada sejumlah informasi yang menarik untuk diperbincangkan kembali. Pastinya isu-isu politik daerah, nasional, dan internasional, semua kita rangkum dalam program Manuver Politikal. Inilah informasi selengkapnya. Ketegangan Amerika Serikat, Venezuela meningkat setelah laporan serangan terhadap dermaga Maracaibo. Washington mengklaim operasi anti-narkoba, sementara Caracas menilai sebagai upaya destabilisasi. Dugaan keterlibatan drone CIA menambah risiko eskalasi tanpa konfirmasi resmi kedua pihak. Ketegangan antara Amerika Serikat, AS, dan Venezuela dilaporkan semakin meningkat. Amerika bahkan disebut telah melancarkan serangan terhadap dermaga di kota pelabuhan Maracaibo, Venezuela. Serangan ini disebut sebagai serangan darat pertama AS dalam eskalasi terbaru konflik kedua negara. Eskalasi tersebut terjadi setelah Presiden AS Donald Trump kembali berkuasa dan melancarkan kampanye serangan terhadap kapal-kapal Venezuela di kawasan Laut Karibia dan Samudra Pasifik. Trump mengklaim langkah tersebut merupakan bagian dari perang melawan narkoba yang dinilai membahayakan Amerika Serikat. Namun, Presiden Venezuela Nicolas Maduro memandang tindakan itu sebagai upaya untuk menjatuhkan pemerintahannya. Dalam keterangannya kepada wartawan, Trump menyebut telah terjadi ledakan besar di area dermaga yang menjadi sasaran serangan. Pernyataan itu disampaikan Trump di resor Mar-a-Lago miliknya. Terjadi ledakan besar di area dermaga tempat mereka memuat kapal-kapal dengan narkoba, kata Trump, dikutip AFP, Rabu, 31 Desember 2025. Trump mengatakan serangan tersebut menargetkan kapal-kapal dan area yang disebutnya sebagai lokasi utama pelaksanaan aktivitas ilegal. Ia menyebut serangan dilakukan terhadap kapal-kapal yang diduga terlibat dalam pengiriman narkotika. Jadi kami menyerang semua kapal, dan sekarang kami menyerang area tersebut, itu adalah area pelaksanaan, disitulah mereka melaksanakannya. Dan area itu sudah tidak ada lagi, ujar Trump. Meski demikian, Trump tidak menjelaskan secara rinci bentuk operasi yang dilakukan. Ia juga tidak menyebutkan secara jelas apakah serangan tersebut merupakan operasi militer terbuka atau melibatkan badan intelijen. Trump hanya menyatakan bahwa serangan terjadi di sepanjang pantai. Sementara itu, sejumlah sumber yang mengetahui operasi tersebut menyampaikan kepada CNN International dan The New York Times bahwa Central Intelligence Agency, CIA, diduga melakukan serangan menggunakan pesawat tanpa awak atau drone. Serangan itu disebut menyasar fasilitas pelabuhan di wilayah Venezuela. Menurut sumber-sumber tersebut, target serangan diyakini berkaitan dengan geng kriminal Venezuela, Tren de Aragua. Namun, disebutkan pula bahwa pada saat operasi berlangsung tidak ada individu yang berada di lokasi sasaran dan tidak ada laporan korban jiwa. Sejumlah rekaman yang beredar di media sosial diklaim menunjukkan dampak dari serangan tersebut. Rekaman itu memperlihatkan kondisi area yang diduga merupakan lokasi dermaga yang diserang. Meski demikian, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi mengenai keaslian rekaman tersebut. Pemerintah Venezuela juga belum memberikan pernyataan resmi terkait laporan serangan di Maracaibo. Tidak ada keterangan dari otoritas setempat mengenai kerusakan fasilitas, dampak serangan, maupun langkah yang akan diambil pemerintah Venezuela menyusul insiden tersebut. Ketegangan antara AS dan Venezuela sebelumnya telah meningkat sejak Trump kembali menjabat sebagai Presiden AS. Dalam beberapa pernyataan, Trump menyebut Venezuela sebagai salah satu sumber utama peredaran narkotika yang masuk ke Amerika Serikat. Ia menegaskan bahwa pemerintahannya akan mengambil langkah tegas untuk menghentikan aktivitas tersebut. Sebelumnya, Trump juga sempat mengisyaratkan bahwa AS akan menghancurkan fasilitas besar di Venezuela. Pernyataan tersebut disampaikan pada Jumat sebelum insiden Maracaibo dilaporkan terjadi. Trump menyebut fasilitas yang dimaksud sebagai pabrik tempat narkotika berasal. Namun, Trump tidak merinci lokasi maupun waktu pelaksanaan rencana tersebut. Ia juga tidak menjelaskan apakah fasilitas yang dimaksud berkaitan langsung dengan serangan di Maracaibo. Di sisi lain, Presiden Venezuela Nicolas Maduro menilai langkah-langkah yang diambil AS sebagai bentuk agresi dan campur tangan terhadap kedaulatan negaranya.
Maduro menuding AS berupaya menggulingkan pemerintahannya melalui tekanan politik dan tindakan militer. Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pihak AS mengenai mekanisme operasi, keterlibatan lembaga tertentu, maupun dasar hukum internasional dari serangan tersebut. Laporan mengenai keterlibatan CIA juga belum dikonfirmasi secara terbuka oleh pemerintah AS. Situasi ini menandai babak baru dalam hubungan AS dan Venezuela yang selama ini diwarnai ketegangan. Serangan yang dilaporkan terjadi di wilayah darat Venezuela dinilai sebagai peningkatan signifikan dibandingkan kampanye sebelumnya yang disebut menyasar kapal-kapal di laut. Perkembangan selanjutnya masih dinantikan, termasuk respons resmi pemerintah Venezuela serta kemungkinan langkah lanjutan dari Amerika Serikat di kawasan tersebut. Ekspor gas Rusia ke Cina melonjak pada 2025 seiring optimalisasi pipa Power of Siberia. Meski volume meningkat tajam dan LNI ikut naik, pendapatan Rusia tetap lebih rendah dibanding era ekspor ke Eropa akibat tekanan harga dan kuatnya posisi tawar Cina. Ekspor gas alam Rusia ke Cina melalui jaringan pipa diperkirakan meningkat signifikan pada 2025. Volume pengiriman diproyeksikan melonjak sekitar 25% dibandingkan tahun sebelumnya, seiring optimalisasi penuh pipa Power of Siberia yang menghubungkan ladang gas Rusia dengan pasar Cina. Berdasarkan perkiraan industri, total ekspor gas Rusia ke Cina pada 2025 diproyeksikan mencapai sekitar 38,6 hingga 38,7 miliar meter kubik, BCM. Angka tersebut melampaui kapasitas tahunan yang direncanakan dalam kontrak awal, yakni sebesar 38 BCM per tahun. Pengiriman gas ke Cina pada 2025 dipastikan melampaui volume kontrak awal, seiring optimalisasi penuh pipa Power of Siberia, ujar sumber industri energi Rusia, seperti dikutip Reuters. Lonjakan ekspor tersebut menegaskan pergeseran cepat orientasi ekspor energi Rusia ke kawasan Asia. Perubahan ini terjadi menyusutnya pasar Eropa sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, yang berdampak pada pembatasan impor energi Rusia oleh negara-negara barat. Selama bertahun-tahun, Eropa menjadi pasar utama gas alam Rusia. Namun, sanksi ekonomi dan upaya diversifikasi energi oleh negara-negara Uni Eropa memaksa Moskow untuk mencari pasar alternatif. Cina kemudian muncul sebagai mitra strategis utama dalam perdagangan gas Rusia. Pipa Power of Siberia mulai mengalirkan gas Rusia ke Cina pada 2019, berdasarkan kontrak jangka panjang antara perusahaan energi Rusia Gazprom dan China National Petroleum Corporation, CNPC. Proyek ini menjadi tonggak penting dalam kerja sama energi kedua negara. Global Banking and Finance mencatat,
Volume ekspor gas Rusia ke Cina melalui pipa tersebut pada 2024 mencapai sekitar 31 BCM. Kedua negara kemudian sepakat untuk terus meningkatkan kapasitas aliran tahunan, dengan target mencapai 44 BCM dalam beberapa tahun ke depan. Peningkatan tersebut mencakup tambahan pasokan gas melalui rute timur jauh dari wilayah Sakhalin. Meski volume ekspor terus meningkat, nilai pendapatan Rusia dari penjualan gas ke Cina dinilai masih jauh di bawah capaian saat memasok pasar Eropa sebelum Perang Ukraina. Kementerian Pembangunan Ekonomi Rusia memperkirakan pendapatan ekspor gas ke Cina pada periode 2025-2028 akan 30 hingga 40% lebih rendah dibandingkan pendapatan ekspor gas ke Eropa pada masa sebelum konflik. Perbedaan harga gas, skema kontrak jangka panjang, serta posisi tawar Cina sebagai pembeli utama menjadi faktor utama yang menekan nilai pendapatan tersebut. Cina diketahui memiliki daya tawar yang kuat dalam negosiasi harga, terutama di tengah kondisi Rusia yang membutuhkan pasar ekspor baru. Selain ekspor gas melalui pipa, Rusia juga mencatat peningkatan signifikan dalam pengiriman gas alam cair, LNG, ke Cina. Data kepabeanan menunjukkan bahwa pada November, ekspor LNG Rusia ke Cina melonjak lebih dari 2 kali lipat menjadi sekitar 1,6 juta ton. Dengan capaian tersebut, Rusia menjadi pemasok LNG terbesar kedua bagi Cina setelah Qatar. Lonjakan impor LNG ini didorong oleh harga LNG Rusia yang dinilai lebih kompetitif di tengah ketatnya persaingan pasar energi global. Peningkatan ekspor gas, baik melalui pipa maupun LNG, mencerminkan semakin eratnya hubungan energi antara Rusia dan Cina. Bagi Rusia, kerjasama ini menjadi penopang penting untuk menjaga pendapatan negara di tengah tekanan sanksi internasional. Sementara bagi Cina, pasokan gas dari Rusia dinilai strategis untuk mendukung kebutuhan energi domestik yang terus meningkat. Kedepan, kedua negara juga menyepakati rencana pembangunan proyek pipa gas baru, Power of Siberia 2. Pipa ini dirancang memiliki kapasitas hingga 50 BCM per tahun dan akan melintasi wilayah Mongolia sebelum mencapai Cina. Jika proyek Power of Siberia 2 terrealisasi setelah 2030, total ekspor gas pipa Rusia ke Cina berpotensi meningkat menjadi lebih dari 100 BCM per tahun. Proyek ini dipandang sebagai langkah besar yang dapat mengubah peta perdagangan gas di kawasan Eurasia. Meski demikian, sejumlah analis menilai ketergantungan Rusia pada satu pasar utama membawa risiko ekonomi dan geopolitik. Konsentrasi ekspor ke Cina membuat Rusia rentan terhadap perubahan kebijakan, permintaan, maupun negosiasi harga dari satu mitra dagang. Di sisi lain, bagi Cina, peningkatan impor gas Rusia merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Gas alam dipandang sebagai sumber energi transisi yang lebih bersih dibandingkan batu bara, sekaligus mendukung kebutuhan industri dan kesejahteraan masyarakat seiring pertumbuhan konsumsi energi domestik. Dengan tren peningkatan volume ekspor yang berlanjut, hubungan energi Rusia dan Cina diperkirakan akan semakin erat. Namun, tantangan terkait nilai ekonomi, keseimbangan kepentingan, serta dinamika geopolitik global tetap menjadi faktor yang akan menentukan arah kerja sama kedua negara di masa mendatang. Keberadaan buronan Kejagung Riza Khalid diduga berada di Malaysia, menurut Menteri IMIPAS.
Pengusaha minyak itu berstatus DPO sejak Agustus 2025 karena mangkir dari pemeriksaan kasus korupsi tata kelola minyak Pertamina periode 2018-2023. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, IMIPAS, Agus Andrianto akhirnya angkat bicara mengenai keberadaan pengusaha Muhammad Riza Khalid, MRC, yang belakangan menjadi sorotan publik. Di tengah berbagai spekulasi, Agus menyebut dugaan lokasi Riza Khalid saat ini masih berada di luar negeri, tepatnya di Malaysia. Kelihatannya masih di Malaysia, ya, ujar Agus ketika menjawab pertanyaan wartawan mengenai keberadaan Riza Khalid dalam kegiatan refleksi akhir tahun 2025 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Senin, 29 Desember 2025. Pernyataan tersebut menjadi penjelasan resmi pertama dari pemerintah terkait dugaan lokasi pengusaha minyak yang dijuluki The Gasoline Godfather itu. Nama Riza Khalid belakangan ramai diperbincangkan publik setelah dirinya resmi masuk daftar pencarian orang, DPO, Kejaksaan Agung. Riza Khalid ditetapkan sebagai DPO sejak 19 Agustus 2025 karena tidak memenuhi panggilan penyidik lebih dari 3 kali. Status tersebut disampaikan secara resmi oleh Kejaksaan Agung melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kapus Penkum, Kejagung, Anang Supriyatna. Sudah, DPO, per 19 Agustus 2025, kata Anang kepada CNBC Indonesia, dikutip Senin, 29 Desember 2025. Awal penetapan tersangka. Kasus hukum yang menjerat Muhammad Riza Khalid bermula pada 10 Juli 2025. Pada tanggal tersebut, Kejaksaan Agung menetapkan Riza Khalid sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada periode 2018-2023. Perkara tersebut terkait dengan pengelolaan minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, Persero, termasuk subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama, KKKS. Namun, sejak penetapan status tersangka, Riza Khalid tidak pernah memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung. Ketidakhadiran Riza Khalid dalam proses penyidikan inilah yang kemudian mendorong Kejagung menetapkannya sebagai buronan. Penyidik menyatakan telah melakukan pemanggilan berulang, namun tidak diindahkan oleh yang bersangkutan. Sempat disebut di Singapura. Dalam perkembangan sebelumnya, Kejaksaan Agung sempat mengungkap dugaan bahwa Riza Khalid berada di Singapura. Namun, klaim tersebut kemudian dibantah oleh pemerintah Singapura. Melalui pernyataan resmi yang dirilis pada 16 Juli 2025, Kementerian Luar Negeri Singapura memastikan bahwa Riza Khalid tidak berada di wilayah mereka. Catatan imigrasi kami menunjukkan bahwa Muhammad Riza Khalid tidak berada di Singapura dan sudah lama tidak memasuki wilayah Singapura, tulis juru bicara Kementerian Luar Negeri Singapura di situs resminya. Pemerintah Singapura juga menyatakan kesiapan untuk membantu Indonesia apabila ada permintaan resmi terkait penegakan hukum. Jika diminta secara resmi, Singapura akan memberikan bantuan yang diperlukan kepada Indonesia, sesuai dengan hukum dan kewajiban internasional kami, lanjut pernyataan tersebut. Dengan adanya klarifikasi dari Singapura, perhatian publik kemudian beralih ke negara lain yang diduga menjadi tempat persembunyian Riza Khalid. Pernyataan terbaru Menteri IMIPAS Agus Andrianto yang menyebut Malaysia semakin memperkuat dugaan tersebut. Upaya pencarian dan koordinasi antar negara. Kejaksaan Agung menegaskan pencarian terhadap Riza Khalid akan terus dilakukan. Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, disebut akan menyisir negara-negara lain untuk melacak keberadaan tersangka. Anang Supriyatna menyampaikan bahwa pihaknya terbuka terhadap berbagai informasi yang dapat membantu menemukan Riza Khalid. Kejagung juga berencana meningkatkan koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Luar Negeri. Yang jelas seandainya ada informasi keberadaan yang bisa menunjukkan, kita tampung dan kami akan bekerja sama dengan Kemenlu, kata Anang. Koordinasi internasional dinilai menjadi kunci dalam upaya membawa Riza Khalid kembali ke Indonesia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Peran Riza Khalid dalam kasus minyak. Dalam perkara yang menjeratnya, Riza Khalid diketahui merupakan pemilik PT Orbit Terminal Merak, OTM. Ia diduga melakukan tindakan melawan hukum dengan menghilangkan skema kepemilikan aset dalam kontrak kerjasama antara PT OTM dan PT Pertamina, Persero. Dugaan tersebut menjadi dasar penetapan Riza Khalid sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Penetapan itu tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka nomor TEP 49 F2FD 207/2025 tanggal 10 Juli 2025, serta Surat Perintah Penyidikan nomor PRIN 53 F2FD 207/2025 dengan tanggal yang sama.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut tata kelola energi nasional dan melibatkan nilai ekonomi yang besar. Hingga kini, proses hukum masih terus berjalan, sementara keberadaan Riza Khalid masih belum dapat dipastikan secara resmi. Pernyataan Menteri IMIPAS mengenai dugaan keberadaan Riza Khalid di Malaysia menjadi perkembangan terbaru dalam kasus ini. Meski demikian, aparat penegak hukum menegaskan bahwa proses pencarian dan penyidikan akan terus dilanjutkan hingga tersangka dapat dihadirkan ke hadapan hukum. Itu tadi 3 berita politik menarik minggu ini. Politik adalah bagian dari kehidupan manusia. Megawati Soekarnoputri Presiden ke-5 Republik Indonesia.